Binjai, kemudian Dinas Pendidikan dari Kota Binjai, Kota Medan, kemudian ada dari beberapa sekolah, SMP Negeri 9 Medan, SMP Swasta Kalikakung, SMP Negeri 1 Deli Tua, dan SMP IT Kalistaruhmi Binjai. Ya, selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada semua peserta. Nah, hari ini yang seperti sebelumnya saya sampaikan, akan ada dua narasumber kita yang sangat cantik ya Bapak Ibu, karena hari ini narasumbernya dua-duanya adalah perempuan. Yang pertama adalah Ibu Kamelia Nasution, dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Intan Gejalaila. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pemaparan pertama Ibu Kamelia Nasution. Kepada Ibu Kamelia Nasution kami persilakan waktu dan tempatnya. Oke, baik. Terima kasih, Liza. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga buat kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah hadir di kegiatan launching program Effect. Saya mungkin mewakili dari tim peneliti ya. Jadi sebenarnya kalau bicara baseline yang dilakukan tahun lalu ini sebenarnya tim peneliti utamanya adalah dari teman-teman dari Unika Atmajaya yang diketuai oleh salah satu guru besar dari psikologi, yaitu namanya Ibu Clara. Kita mungkin di Medan lebih kepada tim teknis dalam melakukan pengumpulan data, mungkin seperti itu. Baik, ada slide yang bisa di-share, silakan Kak Diza. Oke. Ya, baseline survei ini tepatnya dilakukan tahun lalu di bulan yang sama ya, masih Agustus sampai dengan September. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur di awal, bahwa ini sebenarnya menjadi sebuah penelitian, sebuah baseline yang dilakukan bersama teman-teman jaringan INGO yang berada di sebuah koalisi. Jadi ada beberapa lembaga ya, ada 6 lembaga, dan kita juga melakukannya itu ada di 6 lokasi. Next. Lokasi-lokasinya adalah boleh dilanjut, Kak? Oke, lokasinya adalah salah satunya di Medan, kemudian ada di Lampung, ada di Jakarta, ada di Cianjur, di Sika dan Lembata. Sika dan Lembata itu adalah sebuah kota di Nusa Tenggara Timur. Slide-nya, oke. Sambil kita menunggu slide-nya. Oke, ini ada 6 lokasi ya, di mana PKPA, tadi yang bersama disupport oleh TDH, kita melakukan khusus yang di Kota Medan. Di Kota Medan, kita lakukan, di mana tujuan baseline ini secara umum, next Kak, bisa diperbesar nggak Kak ya slide-nya? Ya, jadi tujuan baseline kita ini sebenarnya dia untuk menangkap ya, mengcapture sebuah situasi, juga mau melihat sejauh mana pengetahuan dan perilaku warga sekolah terkait terhadap kekerasan terhadap anak di sekolah. Jadi ketika bicara warga sekolah, maka semua orang-orang yang ada di sekolah itu ya termasuk dari gurunya, tenaga pendidiknya, siswanya, kaitan juga dengan komite sekolahnya, itu seperti apa pengetahuan dan perilakunya dalam kaitannya terhadap kekerasan terhadap anak. Next, untuk di tujuan khusus,
Yang pertama adalah bagaimana kita memahami ada sebuah hubungan korelasi antara perspektif gender dengan sikap kekerasan yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana juga terkait dengan implementasi kota layak anak, kita mau melihat khususnya peran dari kelompok siswa atau partisipasi OSIS dalam mengakhiri kekerasan terhadap di sekolah itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini dia ke project effect-nya, Ending Violence Against Children. Yang dilakukan oleh tim penelitinya dari Unikat Majaya pada tahun 2019. Kita kemarin juga meng-hire ada 4 tenaga enumerator untuk melakukan pengumpulan data dengan cara kuesioner. Next. Metodologi atau pendekatan yang digunakan dalam baseline ini yang merupakan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Tentu nggak bisa hanya satu metodologi yang kita gunakan karena kita juga akan melihat seperti apa nih pandangan mereka, kemudian banyak hal yang harus kita gali sehingga harus kita kombinasikan dengan cara tadi menggunakan kuesioner, ada yang menggunakan FGD dan juga ada yang menggunakan wawancara mendalam ke beberapa orang kunci, informan kunci. Next. Nah, baseline survei ini tadi ya dengan melakukan pengumpulan data dengan 3 bentuk, survei, FGD, wawancara. Survei sendiri itu ada untuk kelompok siswa, jadi dibedakan. Survei kepada siswa itu ada 50 orang. Jadi idealnya sih kita mengambil komposisi gendernya itu berimbang. Tapi ada beberapa sekolah yang mungkin kemarin juga nggak pas ya, tapi kita usahakan itu imbang, 50 siswa itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian survei sekolah, ini lebih kepada manajemen sekolah, jadi kita kemarin surveinya kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Dan FGD juga kita pilah, ada FGD untuk siswa, itu berjumlah 8 orang, laki-laki dan 8 orang perempuan. Kemudian FGD guru 8 orang, campur ya laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir itu FGD untuk orang tua atau komite gitu. Ini juga kita undang, kita juga ingin melihat sejauh mana orang tua paham, mengerti atau juga mengetahui bagaimana apa saja yang terjadi di sekolah, tidak hanya di pembelajaran yang diikuti oleh anaknya saja. Dan yang terakhir itu adalah KII, informan interview. Kita melakukan wawancara kepada beberapa informan kunci yang kita anggap cukup relevan dengan isu konten yang akan kita gali. Itu terdiri dari Bapeda, kemarin Bapeda Kota Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan, Dinas P3APM Kota Medan, Dinas Sosial, dan 1 itu diwakili oleh tokoh agama. Dan hasil analisis ya, jadi analisis itu kemarin itu memang banyak karena kan ini hasil baseline itu merupakan sebuah hasil yang terakumulasi dari 6 kota tadi. Jadi ini memang hasil-hasil yang disajikan dalam presentase hari ini memang tidak bisa kita bilang bahwa ini terjadi di Medan, ini di Jakarta atau di kota lain, tapi ini merupakan bagian dari hasil yang dikumpulkan oleh tim di 6 lokasi. Salah satunya menata, jadi banyak hasil analisis dan rekomendasi yang diperoleh. Salah satunya adalah menyebutkan bahwa ada tempat yang tidak aman di sekolah, gitu. Padahal kita tahu sekolah itu juga rumah kedua bagi anak ya, fungsi idealnya seperti itu. Tapi ternyata hari ini sekolah dan rumah kerap kali sering menjadi tempat terjadinya kekerasan. Begitu juga dengan sekolah. Nah, setelah ditanya oleh kepada siswa, itu hampir separuh siswa bilang tempat-tempat yang sering terjadi tindak kekerasan itu adalah toilet dan kantin. Karena apa? Kantin misalkan. Kantin itu sering sekali tempat terjadinya intimidasi dari siswa senior kepada yang junior. Dalam hal ini misalnya untuk membayari semua makanan, minuman, jajanan yang dia konsumsi. Jadi masih anak-anak dia sudah berperilaku malakin gitu ya. Di sini ada menunjukkan relasi kekuasaan dari orang yang lebih tinggi usianya kepada yang lebih muda.
Begitu juga dengan toilet gitu, karena mungkin juga ini dilihat dari toilet atau area halaman belakang sekolah itu sering luput dari pengawasan orang-orang dewasa yang ada di sekolah, sehingga banyak terjadi tindakan-tindakan kekerasan maupun pelecehan. Yang kedua, media sosial yang tidak aman gitu. Nah, hari ini media sosial itu juga menjadi tempat untuk terjadinya kekerasan terhadap anak, khususnya kasus-kasus cyberbullying. Jadi ketika ditanya kepada siswa, banyak yang menyatakan bahwa media sosial yang tidak aman mereka sebut adalah Facebook, dibanding dengan Instagram, WhatsApp, dan yang lainnya gitu. Bisa jadi ini ada kemungkinan juga mereka mungkin lebih banyak menggunakan media sosialnya adalah Facebook, mungkin seperti itu. Kemudian terkait pengetahuan sikap dan praktik kekerasan. Nah, ini juga kemarin kita banyak menemukan ada perbedaan persepsi gitu. Ternyata kalau dari guru melihat ketika memberikan sebuah hukuman kepada anak atau memandang kekerasan sendiri adalah sebagai bentuk perilaku seseorang yang melakukan kekerasan sehingga korban berakibat luka, kemudian tersakiti fisiknya, sampai pingsan. Nah, itu standar yang disampaikan oleh guru. Tapi ketika ditanya ke siswa, siswa bilang bahwa ketika misalnya guru menyuruh atau memberikan hukuman push up, membentak, memukul, itu sudah juga disebut dengan kekerasan. Nah, ketika kita tanyakan lagi kemarin di FGD dengan beberapa guru mengatakan bahwa ini yang susah gitu. Kita nggak bisa katanya mengeneralisir gitu. Jadi ini ada perbedaan, ada beberapa kategori bentuk kekerasan yang tidak sama perspektifnya antara si pelaku dan di korban gitu. Padahal ya dengan alasan tadi si guru bilang ketika melakukan tindakan-tindakan tadi sebenarnya demi untuk melakukan disiplin karena dianggap siswa sudah melakukan kesalahan atau kelalaian. Nah, ini yang mungkin yang harus lebih diluruskan kembali. Kemudian kekerasan berbasis gender. Nah, dalam studi baseline ini memang tidak ada ditemukan kekerasan yang berbasis gender, gitu ya. Namun dari informasi yang diperoleh ada kecenderungan halo. Ya, Kak Lia, silakan lanjut, Kak. Oke, kita mati listrik. Ya, ada kecenderungan di mana guru itu mungkin dalam memberikan hukuman atau sanksi disiplin tadi katanya lebih ringan untuk anak yang siswa perempuan daripada siswa yang laki-laki gitu. Nah, dari bentuk perilaku kekerasan itu juga anak siswa laki-laki lebih lugas, lebih agresif gitu dari melakukan kekerasan dibanding kalau perempuan yang kesannya itu lebih tersembunyi atau melakukan kekerasannya lebih melalui penggunaan gadget seperti itu. Jadi sehingga kalau dalam studi ini memang dikatakan kekerasan tidak berbasis gender, tapi dirasakan buat sebagian siswa ada hal yang berbeda ya. Kalau untuk anak perempuan hukumannya boleh lebih ringan. Kami malah ini kok jadi kita. Next. Sebentar ya. Sebentar ya, saya juga kasih dulu. Kemudian untuk di temuan selanjutnya itu dikatakan bahwa penyebab kekerasan terhadap anak di sekolah itu juga berangkat dari persoalan dari rumah gitu ya. Karena apa gitu? Kok ternyata kok persoalan di rumah juga berimplikasi gitu terhadap kekerasan anak yang terjadi di sekolah. Nah, ini diakibatkan sebagai
anak itu kan lebih mengimitasi ya gitu, apa yang dia lihat, dia dengar, dia rekam itu sehari-harinya, perilaku orang-orang dewasa, termasuk orang tuanya, dan itu jadi terbawa, jadi pengalaman praktik pengasuhan di dalam keluarga itu mempengaruhi perilaku seorang anak ketika dia juga berada di sekolah. Bisa saja dia melakukan itu kepada temannya, berkata kasar, melakukan tindakan fisik, kekerasan segala macam. Dan itu juga akhirnya ini menjadi salah satu penyebab kekerasan terhadap anak di sekolah. Kemudian peran penting pemerintah di sini juga menjadi poin yang sangat perlu diperhatikan. Karena apa? Pemerintah sangat penting perannya mulai dari melakukan pencegahan dan juga penanganan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak di sekolah. Jadi mulai dari bagaimana pemerintah mempunyai aturan, regulasi yang bisa menyikapi dan bisa menghindarkan sehingga calon-calon pelaku tadi ini paham betul bahwa ini adalah bentuk dari sebuah tindakan kekerasan yang kalau aku lakukan maka ini konsekuensinya, seperti itu. Dan pemerintah juga nggak kalah penting harus bisa membangun, menyediakan sistem rujukan khususnya untuk korban ya yang mudah untuk diakses dengan pendekatan yang berbasis ramah anak. Kemudian selanjutnya juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita sering mungkin mendengar istilah ada nih program sekolah ramah anak gitu. Nah, apakah sekolah-sekolah yang sudah diklaim sebagai sekolah ramah anak itu memang sudah benar-benar mengimplementasikan indikator-indikator sekolah ramah anak yang salah satunya misalkan nol kekerasan, kemudian menyediakan jalur evakuasi bagi yang lokasinya rawan bencana, kemudian kantinnya misalnya menyediakan makanan-makanan yang sehat, kemudian minimal sekali punya standar pelayanan pendidikan nasional. Banyak hal ya, ada 6 indikator mungkin sekolah ramah anak. Apakah benar-benar itu sudah diimplementasikan atau masih katanya hanya sebatas pelang saja gitu. Jadi dalam hal ini sekolah ramah anak itu bukan hanya menjadi hiasan tapi benar-benar bisa diterapkan dalam pelaksanaannya. Terkait juga dengan sarana fasilitas, sudah inklusif nggak sekolah tersebut. Oke, next. Nah, bagaimana mencegah dan mengakhiri kekerasan terhadap anak di sekolah? Ini kesadaran bahwa harus ada kesadaran ya bahwa melakukan kekerasan terhadap anak itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang tidak boleh, tidak ada toleransinya, sangat-sangat dilarang. Jadi bagaimana juga punya aturan yang jelas melarang kekerasan terhadap anak, kemudian sanksi yang diberikan itu juga seperti apa kepada pelaku sehingga itu menjadi efek jerah bagi orang lain tidak melakukannya dan bagi pelaku itu juga tidak akan mengulanginya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mekanisme pelaporan terhadap kasus kekerasan terhadap anak ini. Lanjut. Nah, infrastruktur sekolah juga punya pengaruh dalam melakukan pencegahan terhadap KTA. Yang pertama, seperti tadi temuannya ya, ternyata toilet itu sering menjadi tempat terjadi tindakan kekerasan dan pelecehan. Jadi sebaiknya memang toilet itu juga terpisah ya antara yang digunakan oleh guru dan siswa. Jadi tidak hanya di situ, tapi memang dipisah yang mana yang untuk laki-laki, mana yang untuk perempuan. Karena tentu ini kebutuhannya berbeda, tidak bisa semuanya dicampur dalam satu tempat yang sama. Masalah pencahayaan juga itu menjadi perhatian kemarin karena ketika ada sudut-sudut atau ruangan-ruangan yang ternyata tidak tidak jelas itu pencahayaannya atau agak sedikit gelap, itu juga berpotensi untuk dijadikan peluang terjadinya tindakan kekerasan. Jadi harus diperhatikan baik di dalam ruangan maupun di sekitar halaman. Keamanan itu juga tidak kalah penting. Bagaimana punya sistem yang dapat memantau perilaku semua orang, baik itu di kelas, di lapangan, di toilet, di kantin. Karena kita juga banyak menemukan kasus-kasus kekerasan itu terjadi di sekolah, di jam sekolah, atau bahkan ada yang di ruangan kelas gitu. Jadi ini sebuah hal yang patut dipertanyakan, ini bagaimana sistem keamanannya gitu. Kemudian perangkat lunak ya, perangkat lunak yang aman di sekolah, sebaiknya itu diinstal di komputer sekolah.
Juga kemarin ada harapan bahwa layanan online, jadi bagaimana layanan online 24 jam ini kaitannya juga tadi dengan keamanan ya, itu bisa untuk diakses pengaduan kekerasan yang dapat diakses oleh semua siswa. Ada kotak keluhan, jadi seperti kotak saran, ya walaupun hari ini sudah eranya digital, tapi kotak saran, kotak keluhan ini juga kemarin menjadi satu hal penting dirasakan yang perlu disediakan oleh sekolah. Artinya itu bisa menampung saran maupun masukan dari siswa. Lanjut, Kak. Nah, rekomendasi dari hasil baseline kemarin untuk ke-6 lokasi tempat dilakukannya baseline adalah yang pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran kekerasan terhadap anak di sekolah. Jadi bicara kesadaran ini kan harus apa ya? Harus semua kita. Oke, balik lagi ke slide sebelumnya. Oke, di rekomendasi pertama, meningkatkan kesadaran. Nah, bagaimana kesadaran tentang sekolah yang aman, yang bersahabat tadi ya, konsepnya sekolah ramah anak ini sangat memungkinkan sekali untuk diadopsi, dan ini juga sebenarnya salah satu. Jadi baseline ini juga sangat mendukung kota-kota yang menjadi menjadi pilot project ini, mendukung pada indikator kota tersebut menjadi kota layak anak. Salah satu indikatornya adalah adanya sekolah ramah anak. Jadi bagaimana kesadaran sekolah itu tercipta menjadi sekolah yang aman, bersahabat, bisa dilakukan lewat kampanye poster kah, brosur kah, sosialisasi, dan sehingga bisa terwujud menjadi sekolah ramah anak. Kemudian peningkatan pengetahuan. Nah, bicara pengetahuan, karena ini sekolah, sebenarnya maka ini semua orang yang ada di sekolah, yang kita sebut dengan warga sekolah, harusnya ini punya pemahaman, punya pengetahuan, sehingga akhirnya itu punya kesadaran yang baik terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak atau PKKA tadi. Yang pertama itu terkait dengan sosialisasi peraturan, kekerasan dan perlindungan anak. Sosialisasi itu ke siapa aja, tidak hanya kepada warga sekolah, tapi kepada orang tua ini juga penting. Karena apa gitu? Karena sampai di rumah, anak akan ketemu dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Ketika orang tua tidak diedukasi, ini juga bahaya gitu. Bahayanya ya orang tua tidak mendapatkan pemahaman yang baik, sehingga dia juga bisa melakukan pengasuhan yang tidak baik juga gitu, yang syarat dengan kekerasan. Akhirnya anak lagi yang korban. Ketika anak korban, dia kembali ke sekolah, dia bisa melakukan itu kepada temannya seperti yang tadi. Jadi sosialisasi bisa dilakukan kepada orang tua, kepada guru, kepada tenaga pendidik lainnya, dan khususnya kepada siswa. Kemudian pengembangan materi KIE. Nah, KIE ini juga sangat penting dalam rangka melakukan pencegahan maupun juga penanganan kekerasan terhadap anak. Bentuknya itu juga bermacam-macam ya hari ini, karena sudah eranya digital, jadi tidak melulu harus yang bentuknya harus poster, harus brosur, tapi film juga itu bisa menjadi bagian sarana edukasi. Seperti tadi yang sebelumnya di awal diputar ya, film Nisa tadi ya, itu bagian dari salah satu media promosi KIE kita yang mungkin itu cukup bisa memberi pemahaman, bentuknya juga lebih menarik itu bagi anak-anak, bagi orang dewasa juga, sehingga itu lebih dapat gitu, lebih kena akan kontennya. Dan konteks serta kearifan lokal, kemarin ini juga menjadi temuan, menjadi bagian yang penting dalam materi KIE. Ini bisa menjadi bagian dalam penanganan, penyelesaian, atau ini juga bisa menjadi penyumbang masalah kalau tadi, karena di beberapa diskusi kita sempat menemukan bahwa kesannya itu ada melakukan kekerasan ya, itu dianggap sebagai bentuk hal yang biasa. Wajar kok semua keluarga melakukan seperti itu, atau wajar ketika tenaga guru katakan
mendisiplinkan siswanya melakukan sanksi yang seperti itu. Nah, kata-kata wajar, kata-kata kebiasaan ini seakan-akan sudah membentuk hal yang biasa dan itu membudaya gitu. Namun, kemarin kita juga temukan bahwa di beberapa guru menyatakan bahwa nggak boleh kita memang melakukan kekerasan terhadap anak, karena anak itu adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu amanah. Jika kita melukai, menyakiti hatinya, maka kita juga menodai amanah dari Tuhan. Nah, mendengar kata-kata itu bahwa ini adalah sebuah kearifan lokal yang harusnya bisa mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak. Kalaulah saja semua orang dewasa itu berpikir hal yang sama dengan guru-guru. Kemudian yang keempat, itu bagaimana ketersediaan dan layanan yang bisa diakses. Program dan fasilitas sekolah, banyak sekolah yang mengatakan bahwa programnya, fasilitasnya yang ada di sekolah itu masih belum maksimal dalam rangka upaya pencegahan kekerasan tadi ya. Anggaran juga menjadi salah satu persoalan. Kemarin ketika ditanyakan apakah memang selama ini pernah bekerja sama mungkin dengan pihak luar, pihak swasta, perusahaan yang melalui program CSR, gitu. Ada yang pernah, ada yang sedang menjalin, namun ada yang masih belum. Tapi artinya ini bisa menjadi peluang strategi bagi sekolah untuk memperbanyak dalam melakukan koordinasi kerjasama dengan multi. Mungkin itu dari saya terkait pemaparan hasil baseline yang pasti saya katakan bahwa hasil baseline ini yang menganalisis, yang menemukan itu adalah tim peneliti dari Unika Atmajaya. Jadi kita sebagai anggota tim peneliti teknis di lapangan mungkin menyumbang informasi dan data, tapi dalam tingkatan tataran analisis itu yang tim ketua tim peneliti dari KAT. Demikian dia. Ya, terima kasih Bu Kamelia. Maaf Bapak dan Ibu jika terdengar suara yang agak berisik karena saat ini sedang hujan dan hujan lumayan deras. Nah Bapak dan Ibu, di chat saya memberikan link daftar hadir, mohon diisi link daftar hadir tersebut. Kemudian jika ada pertanyaan, boleh melalui chat dulu ya Bapak dan Ibu. Sebelum masuk ke pemaparan kedua, enaknya kita main games dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, kita punya hadiah yang menarik. Kita punya goodie bag dan games edukatif COVID. Nah, jadi permainannya mohon kepada Bapak dan Ibu mengaktifkan seluruh videonya. Bapak dan Ibu mohon mengaktifkan semua videonya. Baik, masih ada beberapa yang belum buka video ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jika saya bilang temukan warna benda yang berwarna merah marun. Nah, jadi Bapak dan Ibu lihat di sekitar ada nggak bendanya yang berwarna merah marun? Gitu. Ya, mulai ya mencari-cari. Itu contoh Bapak dan Ibu, contoh. Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Hadiahnya sangat menarik sekali nih dari PKPA nih. Goodie bag dan isinya ada buku cerpen, ada game edukatif COVID, serta ada buku mewarnai. Oke Bapak dan Ibu, kita mulai ya. Kita mulai ya. Temukan benda dengan warna kuning. Ayo kuning. Ada nggak ya? Ada ini. Ada yang berwarna kuning di sekitarannya? Boleh mungkin Bapak dan Ibu keluar sebentar, kita tunggu, kita kasih waktu 10 detik. Ini warna kuningnya.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Mohon host di screenshot ya. Nanti kita akan cek Bapak dan Ibu mana yang benar-benar warna kuning ya. Soalnya saya lihat nih kayaknya ada yang kasih warna gold nih. Ada map kuning juga. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Coba temukan benda yang berwarna bening. Oh, gimana tuh warna bening? Air, Bu. Warna bening. Mana air putihnya, hand sanitizer-nya? Ada yang kasih piring? Piringnya? Ada yang kasih aqua, ayo? Ada yang kasih kertas putih? Kertas putih apakah warna bening ya, Bapak Ibu? Ini bening. Ini gambar apa ya, Pak Abbas? Oke, mohon screenshot lagi ya, host. Terakhir coba temukan benda warna ungu. Nah, lo, ayo mana warna ungunya? Sumbernya ini dapat semua nih dari warna ungu. Kita baju. Gimana Pak Ilham? Warna ungunya? Mana warna ungunya? Boleh dicari sebentar. Ini warna ungunya. Wah. Ada yang belum dapat. Apa Di baju saya ada. Oh, Ibu Aprianda apa, Bu? Ungu. Iya, ungu merah, 2 warna, Ibu. Oke, screenshot lagi ya, host. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan terkait dengan pemaparan pertama, agar tidak lupa, boleh diketik dulu di chat. Nah, kita akan masuk ke pemaparan kedua. Kepada Ibu Intan Widya Laila, dipersilakan waktu dan tempatnya. Sudah datang dulu. Ingat-ingatin buat isi dulu ya. Ingat-ingatin buat isi. Masih susah. Benar ya, Bapak dan Ibu. Sedang ada kesalahan teknis sepertinya. Ya, nanti akan kita cek kira-kira siapa pemenang dari ice breaking tadi ya. Tenang Bapak Ibu, nanti akan ada lagi ice breaking selanjutnya di akhir sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, selamat siang. Sebagian dari Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah ketemu sama Intan ya, Bapak Ibu. Intan beberapa kali sudah ke sekolah bertemu Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini. Nama program kita seperti tadi dijelaskan sama Ibu Kemala. Ini adalah kegiatan mengakhiri kekerasan terhadap anak yang fokusnya ada di sekolah, and violence against children. Jadi memang program ini
awalnya direncanakan untuk dilakukan di beberapa daerah bersamaan, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita menjalankannya saat ini di Sumatera Utara, khususnya di Medan dan di 4 sekolah. Next, Ayu. Jadi ini ada daftar sekolahnya yang Bapak Ibu bisa lihat. Ada 4 sekolah yang kita ajak untuk bekerja sama dalam program mengakhiri kekerasan di sekolah. Untuk di Kota Medan ada SMP Negeri 9 Medan, kemudian ada SMP Swasta Talitang Medan. Di Kabupaten Deli Serdang kita melakukannya juga di SMP Negeri 1 Deli Tua. Kemudian untuk di Binjai juga kita ada di SMP IT Kalisatu Rahmi Binjai. Jadi 4 sekolah ini sebenarnya kami bersama-sama ingin membangun komitmen untuk kita bisa mengakhiri kekerasan di sekolah. Gitu. Mengakhiri kekerasan di sekolah tidak hanya terfokus pada guru atau guru kepada siswa, tapi juga di antar siswa. Karena tadi hasil baseline yang sudah dipaparkan oleh Ibu Lia juga memaparkan bahwa kekerasan itu juga terjadi di antar siswa. Bahkan ranahnya tidak hanya lagi di sekolah saja, tapi sudah jadi bully. Bully yang kita tahu, kalau kita melek teknologi saat ini bullyingnya juga sudah ke media sosial, head space, dan lain-lain. Nah, bagaimana mengakhiri kekerasan di sekolah? Kita punya 2 strategi sebenarnya. Ada 2 strategi yang kita harap melalui 2 strategi ini kita bersama-sama, baik sekolah, siswa, dan juga multi stakeholder, itu bisa mengakhiri kekerasan di sekolah. Strateginya adalah meningkatkan partisipasi anak dalam mencegah kekerasan. Jadi karena kita sadar betul kekerasan ini anak-anak yang menjadi korbannya, maka anak-anak juga yang harus secara aktif, secara partisipatif bisa melakukan campaign, melakukan edukasi sebaya tentang bagaimana mencegah kekerasan di sekolah. Kemudian selain anak-anak gitu, kita mau anak-anak juga didukung oleh orang dewasa. Siapa orang dewasanya gitu? Siapa pihak-pihak yang bisa mendukung anak dalam mempromosikan pencegahan kekerasan atau mengakhiri kekerasan? Di antaranya ada sekolah. Sekolah berarti dalamnya ada guru. Kemudian ada orang tua, kemudian ada masyarakat yang berada di lingkungan sekolah, kemudian juga instansi pemerintah yang pastinya bisa mendukung program-program pencegahan kekerasan. Jadi tujuan utamanya mengakhiri kekerasan dengan 2 strategi. Aktivitas program melalui 2 strategi ini kita menyusun aktivitas yang bisa mendukung kita dalam menghentikan kekerasan di sekolah. Tadinya kami merencanakan lebih dari 11 aktivitas. Ada hampir 20 aktivitas gitu, dan sangat intens untuk melakukan pendampingan di sekolah. Jadi PKPA secara berkala akan ke sekolah, melakukan diskusi, melakukan seminar dengan guru, bahkan ada agenda untuk sosialisasi dengan orang tua. Tapi karena satu dan lain hal, terutama tentang situasi pandemi gitu, PKPA akhirnya merubah aktivitas, hampir 50%, lebih bahkan 60% aktivitas kami ubah dan kami kecilkan, jadinya hanya 11 aktivitas. Jadi dalam 11 aktivitas inilah yang kami rancang harapannya bisa mengakhiri kekerasan di sekolah dan dilakukan sampai Maret 2021. Tujuan aktivitasnya dari 11 aktivitasnya ini kita menyasar agar kita bisa meningkatkan pengetahuan siswa tentang menyadari kekerasan. Hasil baseline juga menunjukkan itu, bahwa ternyata kadang-kadang di antara anak sendiri gitu juga mereka tidak menyadari bahwa ternyata mereka sudah melakukan kekerasan. Baik guru, siswa, juga mungkin orang dewasa yang ada di sekitar sekolah juga tanpa sadar ternyata sudah melakukan tindakan kekerasan. Nah ini yang harus kita tingkatkan kapasitinya tentang pengetahuan, tentang kesamaan perspektif, misalnya memandang kekerasan. Apa yang disebut kekerasan? Kemudian alternatif gitu. Jadi tadi kalau di hasil baseline misalnya dianggap bahwa kekerasan bisa jadi ini tidak dianggap kekerasan karena dalam upaya mendisiplinkan siswa misalnya. Nah, bagaimana cara lain gitu? Berarti kita harus merumuskan alternatif mendisiplinkan siswa tanpa kekerasan gitu. Kalau
Bapak Ibu familiar mungkin ada istilah disiplin positif misalnya. Ini menjadi alternatif bagaimana agar tidak ada kontak fisik, tidak ada kekerasan di sekolah, tapi dialihkan menjadi metode disiplin positif dalam mendisiplinkan siswa. Pelan-pelan harapannya dengan meningkatkan pengetahuan, kita jadi menumbuhkan kesadaran bahwa kekerasan di sekolah memang tidak ada pengecualian. Sebaiknya melibatkan multi pihak, siswa, guru, dan multi stakeholder lainnya untuk mencegah kekerasan di sekolah. Target utama dalam program ini sampai tahun depan, siswa pastinya, karena program kami di PKP selalu berupaya supaya partisipasi anak-anak menjadi pendekatan utama. Anak-anak yang ketika ini adalah masalah anak, maka anak-anak yang juga harus campaign gitu, tentang bagaimana kekerasan di sekolah juga harus dihentikan. Maka target utamanya ada siswa, guru, orang tua, juga stakeholder pendidikan, juga stakeholder perlindungan anak. Ini kenapa Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kami libatkan. Kami sangat berharap supaya program ini meskipun dilakukan di sekolah, tapi sinerginya tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi sinerginya harus sinergi multi pihak. Karena lebih lanjutnya kami berpendapat seperti ini. Ketika nanti kasus kekerasan misalnya terjadi gitu, tentu sekolah tidak bisa menangani ini sendiri. Misalnya kita butuh ada bantuan dari pihak-pihak lain, misalnya ada sistem rujukan baru untuk siapa sih orang-orang yang akan menangani kasus, atau mungkin dari proses pencegahannya ketika anak-anak bersuara mungkin kita butuh bantuan orang dewasa juga untuk bisa berbagi pandangan tentang kekerasan di sekolah terhadap anak-anak, tapi dari perspektifnya orang dewasa. Nah ini sebenarnya harapan kami, mengapa kami mengajak banyak pihak untuk terlibat dalam program IFEK di 4 sekolah. Lanjut, Ayu. Nah, 11 aktivitas tersebut kurang lebih ini Bapak Ibu kami bagi ke dalam 2 aktivitas yang bersama anak dan bersama orang dewasa. Kalau bersama anak sebenarnya ada agenda, banyak itu pertemuannya diskusi. Ada pertemuan untuk konsultasi tentang perlindungan anak dari risiko terhadap kekerasan. Idealnya sebenarnya pertemuan ini dilakukan Juli sampai September, baru kami lakukan dengan berdiskusi langsung dengan anak-anak. Kalau yang Bapak Ibu lihat nih di foto, ini kami lakukan waktu itu 1 kali di SMP Negeri 1. Dan cuma karena pertimbangan lanjutan gitu, sepertinya kami tidak mungkin untuk melakukan tatap muka lagi karena resikonya begitu tinggi gitu ya. Nah ini harapannya nanti untuk kedepannya pertemuan konsultasi ini bersama anak itu bisa dilakukan via Zoom atau via online. Nanti saya sedang pertimbangkan apakah nanti melalui Google Form atau mungkin melalui konferensi video WhatsApp atau nanti bisa via Zoom. Jadi sebenarnya ada pertemuan konsultasi, kita mau dapat kira-kira perspektif anak tentang kekerasan ini gimana ya gitu. Sebelum kita lanjut ke orang dewasanya, kita mau anak-anaknya ini udah paham nggak tentang kekerasan. Bagaimana sih mereka menganggap kekerasan? Apakah mereka juga mengaminkan kekerasan karena disiplin misalnya, apa karena itu sudah hal yang biasa terjadi antar teman seperti bullying. Ini yang sebenarnya harus ada pembedahan konsep di antara anak-anak. Kemudian ada juga kegiatan training menggunakan sosial media. Jadi karena anak-anak kita harapkan punya kapasitas untuk bisa campaign tentang pencegahan kekerasan, maka kami akan melakukan pelatihan. Jadi pelatihan ini nanti diwakili oleh 5 siswa dari 4 sekolah, jadi kurang lebih nanti 20 orang. Nanti mereka akan terlibat training. Trainingnya rencananya online, tapi kita nggak tahu apakah nanti memungkinkan waktu untuk bisa face to face. Jadi anak-anak akan diberikan kapasitas bagaimana cara mereka menggunakan sosial media yang benar. Selain menggunakan sosial media yang benar, mereka juga akan dikapasitasi bagaimana sih caranya men-share informasi yang edukatif gitu tentang pencegahan kekerasan. Kemudian ada produksi film. Jadi tadi hasil baseline juga mengungkit soal ini. Aktivitasnya memang kurang lebih diambil dari rekomendasi baseline. Jadi kan harus banyak HIE yang diproduksi supaya orang-orang makin banyak nih bacaan, makin banyak sumber referensi tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Makanya kita pilihnya mungkin yang paling bisa dilakukan di situasi pandemi mungkin buat film pendek tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Kemudian di Desember juga ada
media-media KIE yang kami cetak seperti ular tangga. Nah, ini juga ular tangga yang bertema tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Jadi nanti komponen-komponen pertanyaannya bisa jadi apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat teman kamu menjadi korban kekerasan atau ketika kamu menjadi korban kekerasan. Nah, konten-kontennya tidak jauh dari pencegahan kekerasan di sekolah. Kemudian ada juga memproduksi 500 eksampel komik. Jadi ini kita mau menggali kreativitas adik-adik juga, yang pandai gambar, yang pandai buat komik. Nah ini jadi cerita tentang kekerasan di sekolah, tentang bagaimana idealnya ketika kita menjadi korban kekerasan itu dituangkan menjadi buku cerita yang menarik melalui ilustrasi. Maka kita akan cetak sekitar 500 eksampel komik. Nah di Desember sampai di Januari, anak-anak yang tadinya sudah melakukan serangkaian kegiatan dari periode Juli sampai Desember, dia akan sharing pengalamannya, akan sharing bagaimana sih mereka ternyata menjadi role model di antara teman-temannya sebagai peer educator, sebagai pendidik sebaya yang anti kekerasan. Ini pengalamannya di-sharing kepada teman-teman yang lain. Bentuknya sejauh ini kami merencanakan melalui talk show. Jadi nanti adik-adik yang akan jadi pembicaranya di situ, bercerita tentang pengalaman mereka menjadi pendidik sebaya, khususnya untuk isu-isu pencegahan kekerasan di sekolah. Lanjut ya. Nah, kegiatan yang tadi adalah upaya kita untuk meningkatkan kapasitas anak, kapasitas siswa dalam mempromosikan pencegahan kekerasan di sekolah. Kemudian bagaimana kita sebagai orang dewasa, harapan kami bisa turut mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh siswa. Makanya kami menggagas beberapa kegiatan, kurang lebih ada 4 kegiatan. Ini sebenarnya forumnya kita, Bapak dan Ibu, untuk saling berbagi pengalaman, untuk mencari solusi ya tentang bagaimana sih merumuskan sebuah kebijakan. Makanya ada kegiatan untuk seminar online tentang seminar online ini untuk para pendidik, untuk menemukan kira-kira bagaimana cara mengganti pendidikan disiplin yang melibatkan kontak fisik gitu menjadi pendisiplinan positif yang tidak melibatkan kontak fisik antara guru dan siswa. Ini di alternatif apa misalnya, peraturan seperti apa yang harus kita buat. Nah ini tentu tidak bisa PKPA yang membuat gitu, karena tentu PKPA mungkin masih dianggap sebagai orang luar dari sekolah Bapak dan Ibu. Makanya ini harus kita rumuskan bersama kira-kira berdasarkan nilai-nilai yang ada di sekolah, nilai-nilai pendidikan. Nah bagaimana kita membuat alternatif, membentuk karakteristik siswa dengan pendisiplinan yang positif, disiplin positif. Kemudian juga ada, karena ini masih di situasi pandemi, kami berencana juga akan melakukan diskusi online dengan Bapak dan Ibu tentang sistem pengajaran di sekolah, terutama di situasi pandemi dengan dampaknya yang dirasakan oleh anak-anak. Kemarin kita sempat berbincang sama beberapa. Sebenarnya yang terdampak karena kelas online ini nggak cuman siswanya gitu, gurunya juga harus juga harus bekerja lebih ekstra sebenarnya dari yang biasa, dari yang offline. Makanya ini sebenarnya kita akan melihat, kita akan tarik benang merahnya dari situasi pandemi ini, ada nggak ternyata kemungkinan yang juga bisa menempatkan anak pada situasi yang tidak diinginkan. Kemudian bagaimana kita sebagai orang dewasa dapat meminimalisir kemungkinan itu. Nah, yang aktivitas 3 dan 4 ini sebenarnya adalah kegiatan puncaknya. Jadi supaya sekolah kita bisa jadi role model, harapannya kita nih sebagai sekolah contohnya yang mempunyai kebijakan berperspektif anak yang punya kebijakan pencegahan kekerasan di sekolah misalnya. Maka harus ada bukti fisiknya gitu. Terbayangnya saat ini, tapi nanti ini bisa jadi berkembang selama proses. Berarti kita kalau melihat bukti fisiknya berarti harus ada dokumen yang memang mendukung praktek-praktek pencegahan kekerasan. Nah, di sini saya masih menyebutnya SOP, tapi ini berkembang. Kita bisa menyebutnya nanti dengan istilah-istilah yang berbeda. Jadi harapannya nanti sekolah punya kebijakan yang kebijakan itu mengandung gitu bagaimana caranya mencegah kekerasan di sekolah. Nah, ini bisa saja serentak di 4 sekolah atau mungkin nanti bisa berubah atau bisa berbeda di tiap-tiap sekolah. Yang pasti kita punya dokumen yang mungkin isinya bisa di-endorse gitu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu, untuk mencegah kekerasan di antara anak,
mungkin ketika MOS atau penerimaan siswa baru harus seperti ini gitu, atau kriteria pendidikan disiplin untuk sekolah adalah poin A, B, C. Berpikirnya sih seperti itu. Jadi ada peraturan-peraturan untuk internal sekolah yang bisa membuat kita mencegah melakukan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, hasil dokumen ini yang akan kita diseminasikan. Dokumen ketika nanti di akhir proyek kita nggak tahu ya apakah kita semua bisa menghasilkan dokumen kebijakan perlindungan ini di masing-masing sekolah, atau mungkin nanti hanya ada satu sekolah atau 3 sekolah atau mungkin tidak sama sekali gitu ya. Nah, dokumen ini akan kita presentasikan dan kita anggap ini sebagai hal yang mungkin bisa direplika di tempat lain, di sekolah lain. Bahwasanya tahap-tahapnya ketika kita ingin mempunyai kebijakan perlindungan anak dari sekolah itu yang kita dokumentasikan dan menjadi satu bagian untuk didiseminasikan. Nah, tapi tentunya untuk melakukan 11 aktivitas tadi dengan situasi yang pandemi ini kita tentu menyadari banyak keterbatasan, banyak tantangan. Tapi di sisi lain juga ada peluang tentang bagaimana menjalankan program yang berbasis sekolah dan mendorong partisipasi anak di situasi pandemi. Tantangan program ini sebenarnya saya melihat ada harus penyesuaian new normal, diadaptasi yang adaptasi new normal yang baru. Jadi aktivitas yang sebenarnya awalnya kan berpikir ini namanya aktivitas pendampingan ya, harus face to face ya, harus mendampingi langsung, bertemu, berdialog gitu. Nah, kali ini kita beradaptasi dengan virtual base ya. Jadi semuanya pendampingan, tatap muka, dialog gitu ya kan. Sharing itu kita lakukan semuanya secara online. Nah, ini yang sebenarnya tantangan. Apakah kita bisa melalui program ini dengan tantangan yang seperti ini atau tidak? Kemudian media campaign tentang pencegahan kekerasan juga jadi harus dikemas secara virtual gitu, tapi juga harus mudah diakses. Ya kan? Kita sadar betul bahwa kita di program ini akan memperkuat media-media KIE, media-media edukasi tentang pencegahan kekerasan. Kemudian tumbuh lagi syarat bahwa media ini harus dikemas secara online saat ini. Karena apa? Karena kita nggak bisa ketemu face to face lagi gitu. Makanya kita yang terpikir tuh tadi media-media tadi yang kayak film itu nanti kalau jadi itu bisa ditonton tanpa harus kita menyebar langsung gitu. Kemudian ada juga komik-komik yang mungkin bisa dikemas secara e-book gitu. Jadi tidak perlu dicetak tapi nanti anak-anak bisa akses, mungkin bisa disebar antar teman melalui metode daring. Kemudian di samping tantangan, sebagai orang yang optimis kita juga harus melihat peluang, kan dipikir begitu. Jadi karena hal-hal penyesuaian ini harus dikemas dengan pendekatan yang dekat dengan teknologi. Kita lihat mungkin ini bisa jadi peluang karena kita tahu anak-anak sekarang itu sangat dekat dengan teknologi gitu. Bahkan mereka bisa memahami teknologi lebih cepat daripada orang dewasa di sekitarnya. Maka bisa jadi kalau kita memilih KIE yang tepat gitu, mungkin ini bisa menyasar lebih tepat juga sama anak-anak kita yang sangat peka sama teknologi. Kemudian pendekatan ini baru menurut baru untuk kita ya, mungkin di beberapa tempat saya nggak tahu apakah mereka sudah melakukan apa. Belum banyak sekolah yang punya kebijakan perlindungan anak-anak di sekolah, merangkum dari prosesnya sejak awal, meningkatkan partisipasi anak-anaknya, kemudian menyusun kebijakannya juga yang berperspektif perlindungan anak. Nah, semua aktivitas program dari awal ini akan kita dokumentasikan. Jadi proses ini juga akan kita dokumentasikan step by step. Jadi ini seperti buku petunjuk nanti endingnya gitu. Harapan kita endingnya ini akan jadi step by step. Ketika sekolah Anda ingin juga memiliki kebijakan perlindungan anak, maka inilah yang harus dilakukan. Nah, isi buku itu adalah berdasarkan dari yang kita lakukan selama 1 tahun terakhir tentang bagaimana sih merumuskan kebijakan perlindungan anak di sekolah menjadi sebuah praktik baik. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian apa sih harapan kita yang bisa kita capai di akhir program? Sebenarnya tujuan utama kita sudah
sudah jelas gitu ya, kita ingin mengakhiri kekerasan di sekolah. Cuman untuk bisa terukur gitu, apa sebenarnya yang kita mau capai di akhir program? Pertama sebenarnya ada mekanisme perlindungan anak. Mekanisme perlindungan anak tentu tidak hanya berhenti di sekolah gitu, tapi juga melibatkan stakeholder yang ada di sekitaran. Makanya kita juga mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam program ini. Karena nantinya akan ada sekolah-sekolah juga harus tahu nih kalau misalnya di wilayah domisilinya stakeholder apa yang paling dekat, yang paling mungkin gitu. Jadi mekanisme perlindungan anak juga akan menyimpulkan rujukan juga di dalamnya. Rujukan jika kasus ini terjadi dan tidak bisa dihandle sendiri oleh sekolah, pihak mana yang harus mereka kontak. Itu dia. Jadi kebijakannya juga nanti tidak hanya do and don'ts, tapi juga mekanisme rujukan jika ada kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah atau mungkin di rumah tapi kemudian pihak sekolah mengetahui. Nah ini yang akan menjadi rujukan kita. Kemudian program ini harapannya juga bisa mendorong partisipasi anak. Kami berharap anak-anak memang menjadi pihak yang paling aktif sebenarnya, karena pendekatan kita juga pendekatan yang partisipatif. Jadi ini adalah dari anak dan untuk anak. Program ini harus menjadi wadah bagi anak-anak untuk bisa menyuarakan suaranya, pendapatnya, juga kreativitasnya, terutama dalam usaha-usaha untuk pencegahan kekerasan di sekolah. Selanjutnya ada sinergi multi stakeholder gitu. Jika mungkin Bapak Ibu nanti kita undang untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, semoga tetap bisa komit ya Bapak Ibu untuk bisa hadir. Semoga waktunya tidak bertabrakan dengan jadwal-jadwal lainnya. Karena memang secara berkala kami berencana akan ada penguatan kapasitas untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Melalui program ini tuh kami berharap kita bisa saling berkontribusi ya gitu untuk mewujudkan sekolah yang bebas dari praktik kekerasan. Kemudian yang terakhir nih seperti yang saya harapkan tadi, saya harap sebenarnya kita nanti bisa membuahkan sebuah praktik baik gitu sebenarnya tentang program, bagaimana kita mendokumentasikan program tentang pencegahan kekerasan, kemudian ini bisa menjadi praktik baik dan harapannya ini bisa menjadi replika untuk sekolah-sekolah lain sebenarnya untuk punya praktik pencegahan kekerasan di sekolah. Kayak gitu kurang lebih. Sudah habis ternyata. Oke Bapak Ibu, demikian dari saya Intan Dirja. Mungkin next time saya akan intens berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Demikian dari saya. Jika ada yang masih mau ditanya boleh sangat kami hargai sebenarnya. Saya kembalikan ke Ibu saja. Ya, terima kasih kepada Ibu Intan. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika suaranya agak terdengar kurang jelas karena di sini sedang hujan yang cukup lumayan deras. Nah, Bapak dan Ibu, saatnya kita masuk kepada sesi tanya dan jawab. Kami persilahkan jika Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan kepada Ibu Camelia atau kepada Ibu Intan, bisa melalui chat atau raise hand. Nah, kira-kira dari pemaparan tersebut, bagaimana yang kurang dimengerti oleh Bapak dan Ibu? Atau di bagian pemaparan oleh Ibu Intan, karena ini adalah kegiatan untuk selanjutnya di sekolah Bapak dan Ibu, nah mungkin bisa dipertanyakan kepada Ibu Intan. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, bisa raise hand atau boleh melalui chat. Nah, kami ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu, mohon isi link daftar kehadiran karena akan ada pengganti pulsa yang akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Nggak ikut, Jen.
banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah masih dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Kami ingatkan lagi, jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan, kami persilahkan. Nanti sebelum di sesi akhir kita akan main games lagi dan kami akan bagi-bagi hadiah kembali. Baik, ini ada satu penanya dari Pak Ismail Almarija. Dipersilakan Pak, boleh dibuka videonya dan di-unmute dulu suaranya. Kami persilakan Pak Ismail. Ya, baik, terima kasih Mbak Dija dari PKPA dan Ibu Intan, Ibu Kamelia atas paparan informasi dan materinya. Mungkin yang saya tertarik dari proses paparan tadi, mungkin jika terskip dari saya mohon maaf, tapi bisakah dibantu bagaimana skema kira-kira apakah sudah dipertimbangkan dalam proses untuk handover programnya ketika di 2021 kalau tidak salah tadi di bulan Maret misalnya selesai, lalu bagaimana proses transisinya dari misalnya dari PKPA kepada yayasan, apa kira-kira yang bisa dipersiapkan dan yang akan dilakukan baik PKPA maupun oleh sekolah agar dia tidak berhenti setelah program itu selesai. Itu Mbak Dija, Ibu Dija. Ya, terima kasih Pak Ismail. Ada lagi Bapak dan Ibu, kita tampung dulu pertanyaan dari Pak Ismail. Baik Bapak dan Ibu, kalau begitu pertanyaan dari Pak Mail langsung saja kita berikan kepada para pemaparan. Persiapan transisi program ini bagaimana nanti ke depannya? Nah, kira-kira silahkan Bu Intan atau Bu Kamelia untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ismail. Ismail. Hal apa sih yang mungkin bisa dilakukan gitu ya, baik dari PKPA dan dari pihak sekolah ketika nanti misalnya programnya sudah berakhir, dan apa yang harus dilakukan sama kedua belah pihak ini ya, supaya programnya juga tetap continue, enggak cuma base program aja gitu. Saya sih berpikirnya seperti ini kan komitmen bersama gitu, misalnya antara PKPA, kemudian antara sekolah gitu, bahwasanya melalui program ini kita udah satu perspektif, satu komitmen untuk melakukan pencegahan kekerasan di sekolah. Tidak hanya sampai 2021 saja gitu, tapi ini harus kita lakukan seterusnya gitu. Nah, bagaimana sih strategi yang dilakukan sebenarnya? Upaya-upaya aktivitas pendampingan yang dilakukan sampai sampai tahun depan, sampai 2021 ini juga sebenarnya proses kita untuk memampukan sekolah juga gitu. Bagaimana sih kita bisa mandiri gitu tentang proses-proses memaksimalkan pencegahan kekerasan di sekolah. Tapi tentunya kerjasama dengan PKPA itu tidak hanya berhenti di sampai 2021 gitu. Tidak hanya karena program ini dilakukan gitu. Selama ini juga PKPA selalu intens dengan sekolah-sekolah yang memang punya keinginan untuk sekolahnya menjadi sekolah yang ramah anak, sekolahnya menjadi sekolah yang bebas kekerasan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada transisi khusus, selain memang sama-sama memampukan sekolah, baik itu siswa, guru dan pihak-pihak lainnya untuk
untuk bisa berkomitmen sebenarnya terhadap pencegahan kekerasan di sekolah. Bagaimana Pak Ismail? Halo Mbak Diza. Halo. Pak Ismail? Ya, mungkin kalau saya boleh input dan boleh tambahin tadi berkaitan dengan skema untuk keberlanjutan tadi, memang terima kasih atas yang disampaikan oleh Kak Intan seperti itu ya. Memang yang masih muncul tadi antara korelasi PKPA dengan sekolah, walaupun memang sebenarnya ada peluang yang lain bagaimana menghubungkan sekolah dengan pemangku kebijakan. Dalam hal ini saya lihat ada beberapa teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada dari Dinas Pendidikan, sehingga ketika program selesai, proses asistensi tidak hanya dilakukan oleh PKPA, tetapi juga pemerintah memberikan asistensi. Dan saya pikir baik sekolah ramah anak, kota layak anak itu kan menjadi bagian dari program-program pemerintah, sehingga proses transisi mungkin juga perlu dipertimbangkan menghubungkan sekolah dengan para pemangku kebijakan atau stakeholder baik di pemerintah maupun jika ada peluang lain mungkin itu juga perlu dipertimbangkan. Input sarannya itu Ibu Dija, Ibu Intan. Ya, Bang Mail, makasih banyak untuk inputnya. Ya, harapannya sih seperti itu ya Bang Ismail, karena memang beberapa aktivitas juga didesain sebenarnya memang untuk supaya ada sinergi multi stakeholder gitu, sinergi untuk multi pihak. Jadi memang masing-masing pihak itu bisa berkontribusi terhadap program ini. Harapannya sih seperti itu. Terima kasih Bang Ismail untuk inputnya. Terima kasih. Itu muncul. Ini yang bintang yang titik. Ini. Terima kasih Pak Ismail, Bapak dan Ibu. Bu Diza. Apakah ada tanggapan? Bu Diza. Iya Pak Ilham. Ini saran ini. Iya Pak, boleh Pak. Videonya dihidupkan semua kenapa? Iya Pak. Videonya dihidupkan semua kenapa? Oh, siap Pak. Gitulah. Yang lainnya juga gitu. Masa awak nampak sama apa? Sama gambarnya aja. Ya. Silakan Pak. Ya, sebenarnya program ini sangat bagus sekali ya. Tapi terus dalam hal ini mengenai KTA ini tadi, kekerasan terhadap anak. Kira-kira mungkin ya masih ada kejadian-kejadian itu sampai sekarang tentang kekerasan terhadap anak. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sampai di mana seseorang itu dikatakan seseorang guru itu melakukan kekerasan terhadap anak. Apakah dengan mencuil sedikit saja, apakah disebut dengan kekerasan juga, atau seperti apa? Baik, terima kasih Pak Ilham. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Nah, itulah dulu. Oke, terima kasih Pak Ilham. Bapak dan Ibu, ada yang memberikan masukan atau tanggapan terhadap program ini atau sharing atau bagaimana ke depannya lebih baik, apakah PKPA nanti yang akan datang ke dinas, ke sekolah? Pastinya kami siap akan datang ke dinas atau ke sekolah untuk ketemu dengan Bapak dan Ibu agar program ini berjalan dengan baik untuk ke depannya. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Kalau belum ada, mungkin silahkan pemaparan, silahkan pertanyaan dari Pak Ilham ya. Kira-kira kekerasan fisik itu seperti apa dan bagaimana dan bisa disebut kekerasan fisik itu jika apa yang sudah hal dilakukan oleh guru? Nah, boleh mungkin tanggapan dari Bu Kamelia atau Bu Intan. Silahkan Ibu Kamelia. Ya, terima kasih Pak Ilham ya.
Jadi kalau bicara konteks kekerasan itu kan kekerasan itu bisa bersifat fisik, bisa psikis, jadi akan sangat luas gitu ya cakupannya. Jadi ketika kita bilang bagaimana kalau misalnya yang disentuh gitu kan sedikit aja kok gitu, nggak mengakibatkan luka, kemudian tidak menimbulkan kesakitan, kemudian tidak menimbulkan ada bekas apa segala macam, itu memang agak sulit gitu kita bilang bahwa kekerasan itu tunggu berbekas dulu. Nah itu nanti sulit lagi mengukurnya. Pada prinsipnya memang kita juga hari ini paham betul gitu bahwa ketika perilaku anak-anak yang katakanlah melanggar sebuah aturan, disiplin, atau mungkin tidak melaksanakan kewajibannya sebagai siswa, melakukan kelalaian, kesalahan gitu. Mungkin ya sudah berkali-kali, ini juga memang dilema bagi seorang guru, karena guru juga banyak yang curhat, banyak mengalami. Katanya sejak ada undang-undang perlindungan anak, ini kayaknya anak-anak jadi semakin bebas, semakin tidak terkontrol akan perilakunya. Ketika ditegur, ketika dipukul, dalam arti pukul itu bukan sampai kita akan menghabisi atau melukai fisiknya gitu, tapi ini anak langsung ngadu ke orang tua. Ini anak langsung ngomong gitu ke siapa dan kita akhirnya bisa kena sanksi pidana segala macam. Nah, mungkin Dija nanti ya, karena Dija juga yang basicnya dari hukum ya, bukan juga bisa membantu untuk ketika ini terkait bicara dengan undang-undang, sanksi apa segala macam, mungkin bisa lihat. Sedapat mungkin memang kita hindari yang namanya sanksi-sanksi hukuman yang sifatnya fisik, karena masih banyak cara-cara. Kita tidak menggunakan kata-kata terminologi hukuman ya, karena terminologi hukuman itu memang lebih nuansanya itu lebih negatif gitu, tapi lebih kepada sanksi disiplin gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Intan, banyak cara gitu, cara-cara kreatif, cara-cara yang menuntut juga supaya attitude-nya berubah, peningkatan pengetahuan si anak juga berubah. Jadi sedapat mungkin memang ya kalau bisa sih tidak sampai menyentuh melakukan secara fisik. Cuman kadang ya kita juga sulit, kita juga manusia, saya paham betul gitu. Ketika mungkin menghadapi seorang anak yang bisa jadi mungkin peristiwa atau kelakuan pelanggaran yang dilakukannya itu sudah berkali-kali. Ya, sudah mungkin ditegur, sudah dipanggil orang tuanya, sudah dinasehati. Nggak dengar juga gitu. Mungkin ya guru sebagai manusia biasa juga terpancing emosinya, secara tidak sadar, secara tidak sengaja mungkin akhirnya sampai melakukan pemukulan gitu. Nah, ketika itu memang dilakukan ke anak ya tetap sih itu memang kita anggap bahwa itu bagian dari kekerasan gitu ya. Tapi mereka harus tidak juga mudah langsung bilang oh itu benar anaknya, oh enggak. Jadi tetap harus kita menyikapinya lebih melihat persoalan sih Pak. Makanya kalau ketika sosialisasi ini diberikan bukan berarti tidak boleh ada kekerasan di sekolah, terus langsung asumsinya adalah bahwa guru yang pasti melakukan kekerasan. Tidak semua juga. Bisa jadi kalau kita lihat sekarang banyak kasus anak-anak murid yang sudah terlalu ya perilakunya, bahkan tidak ada sungkannya, itu menganggap gurunya itu seperti bukan panutan lagi gitu. Artinya perilakunya memang juga sudah kelewatan batas gitu. Artinya di sini anak, makanya sosialisasi itu juga harus komprehensif gitu. Jadi ke anak kita juga harus berikan sesuai dengan porsinya. Ke orang tua juga harapannya bisa mendidik anaknya dari rumah. Ke guru, ke manajemen juga harus punya pemahaman yang sama. Sehingga ketika kita punya pemahaman sama, kita berupaya bahwa kekerasan itu memang tidak ada sama sekali di sekolah. Dan andaikan itu memang masih terjadi ya, mungkin kita bisa mengevaluasi bersama. Apa sebenarnya, atau mungkin secara di tataran di manajemen sekolah baiknya seperti apa dalam menerapkan sanksi disiplin positif ini. Misalnya nih katanya kita memberikan tugas, lihat juga tugasnya itu seperti apa, apakah memberikan tugas misalnya dengan cara yang bertumpuk apa segala macam, itu juga bagian dari memberatkan ke anak. Nah itu kalau dilihat lagi pada indikator sekolah ramah anak adalah itu juga tidak mengacu pada indikator sekolah ramah anak bahwa ya begitu membebani anak dengan tugas-tugas yang mungkin di luar dari batas kemampuannya gitu. Tentu memang ini nggak semudah kita bilang oke, ini salah, ini yang benar. Tidak ya, jadi memang kita harus benar-benar melihat lagi persoalannya,
Tapi memang pastinya harus ada kebijakan yang jelas. Jadi dalam hal ini harapannya pemerintah juga bisa lebih menguatkan, mendorong, baik itu dari nanti mungkin bisa diturunkan pada kebijakan teknis di sekolah masing-masing. Mungkin juga bisa mengajak rapat-rapat koordinasi nanti atau rapat-rapat pertemuan dengan orang tua dan komite. Ini bisa menjadi salah satu agenda yang serius untuk dibicarakan. Seperti apa akan kita buat dalam melakukan mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Mungkin itu Pak. Mungkin Liza boleh tambahin nanti dari sisi ini ya, hukuman, sanksi pidana, apa segala macam. Mungkin itu dari saya. Silakan Intan, ada tambahan lain? Ya, terima kasih Bu Lia. Nah, memang sama seperti yang disampaikan oleh Bu Lia, ketika kita cerita terkait dengan kekerasan, apalagi di lingkungan sekolah, ya memang dari rumah para orang tua, ketika anak sudah pergi ke sekolah, maka orang tua berharap gurulah yang mendidik orang tua di sekolahnya. Nah, di saat situasi seperti ini mungkin memang berbeda dulu dengan keadaan di zamannya kita dahulu gitu ya. Kalau dulu mungkin sanksi seperti dipukul dengan rotan, pukulnya yang kotor, dipukul dengan rotan, tidak mengerjakan PR, dipukul pakai roll gitu. Mungkin zaman dahulu tuh hal biasa gitu. Tapi sekarang ketika kita lakukan itu sudah tidak menjadi hal suatu yang lebih baik lagi gitu. Karena banyak kita ketahui sekarang dicubit dikit aja sama guru, orang tua datang ke rumah sekolah sudah marah-marah dan akhirnya ujuk-ujuknya ke kantor polisi. Nah, mungkin memang di zaman sekarang ini sebaiknya kita memberikan hukuman itu yang tidak secara langsung dengan menggunakan kekerasan fisik. Nah, waktu itu juga ada, walaupun memang guru tersebut yang tidak melakukan langsung kekerasan fisik, tapi dia menyuruh muridnya yang lain untuk memukul si anak yang seharusnya melakukan hukuman ini. Nah, itu juga salah gitu, karena guru juga mengajari muridnya tersebut untuk melakukan kekerasan fisik. Nah, jadi memang sebaiknya sebaiknya saat ini mungkin dihindarkan kekerasan fisik seperti itu. Nah, walaupun yang disampaikan sama seperti yang disampaikan oleh Bu Camelia, walaupun dengan tidak kekerasan fisik atau kekerasan lain gitu, psikis juga pembulian itu juga dampaknya mungkin bukan sekarang pada anak. Nah, bahkan dampaknya psikis itu juga lebih parah, bisa saja yang mengakibatkan sampai kematian gitu. Nah, itu dampak psikis yang paling parah gitu. Kalau dampak fisik ini bisa kelihatan dengan luka luar. Fisik kan begitu ya, kita lihat kan luka luar ada tanda, misal ada membiru di badannya. Nah, jika itu dilaporkan polisi, jika dilaporkan ke kepolisian dan dilakukan visum, terdapat memar di badannya, nah, maka itu bisa ditindaklanjutin. Nah, mungkin nanti selanjutnya akan ada diskusi khusus terkait dengan kekerasan. Di situ kita akan kupas tuntas. Di situ juga kemungkinan akan hadir dari beberapa lembaga seperti dari Lapas atau LPK sendiri. Mungkin nanti Bapak dan Ibu yang hari ini akan kami undang kembali dalam kegiatan tersebut. Baik, begitu dulu Pak Ilham. Ya, Kira ada ingin disampaikan lagi Pak? Ya, memang sih karena saya perhatikan sekarang itu terutama adalah perlindungan terhadap anak. Tapi nampaknya pun kayaknya sekarang perlindungan terhadap guru pun kayaknya jadi ada ketimpangan nampaknya ini. Artinya memang perlindungan terhadap anak, tapi ketika terjadi pada seorang guru, banyak sekarang siswa-siswa bahkan memukul guru atau segala macam. Nah, di mana perlindungan terhadap seorang guru itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan sekarang kan. Nah, itu juga perlu kita pikirkan. Jadi karena saya perhatikan sekarang sedikit-sedikit perlindungan terhadap anak, sementara terhadap guru itu sendiri tak ada perlindungan. Ya.
Ya benar sekali yang disampaikan oleh Pak Ilham gitu. Banyak kita sekarang ada di media sosial nih, kok murid sekarang malah makin berani yang memukul gurunya. Iya. Atau bukan muridnya, mungkin muridnya ngelaporin sama bapaknya yang mungkin bapaknya dalam kondisi yang tidak baik saat itu, akhirnya datang ke sekolah marah-marah mukulin gurunya. Nah ini bagaimana perlindungan guru? Benar sekali Pak. Saat ini memang kita sampai ada yang bilang ini gara-gara perlindungan anak nih, makanya anak bisa bertindak lebih jauh. Nah tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah makanya mudah-mudahan dari program ini kita akan mendapat lagi menggali informasi kira-kira perlindungan guru seperti apa yang dibutuhkan oleh gurunya sendiri gitu. Nah jadi mungkin dalam program ini akan ditemukan atau sebuah rekomendasi apakah perlu pelatihan-pelatihan terhadap gurunya atau pelatihan terhadap orang tuanya gitu. Jadi ketika ada masalah apakah pantas langsung datang ke sekolah dengan marah-marah memukuli gurunya? Ini bagaimana dengan perlindungan gurunya? Benar sekali yang dibilang Pak Ilham gitu. Video ini ya saat ini yang kita lihat beberapa tahun ini banyak sekali kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh orang tua maupun muridnya. Mudah-mudahan dari program ini akan dapat menjawab apa yang jadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu, khususnya perwakilan dari guru gitu. Mungkin itu Pak Ilham. Baik. Ya, bagaimana? Terima kasih Pak Ilham. Bagaimana Bapak dan Ibu, ada tanggapan dan masukan lainnya? Saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu, mohon isi link daftar kehadiran karena kita akan memberikan baik Bapak dan Ibu, karena berhubung sudah jam 3:16, terima kasih Bapak dan Ibu sudah tetap bersama kami sampai di akhir sesi kegiatan ini. Dan boleh dibuka videonya Bapak dan Ibu, kita foto bersama dulu. Nah tadi sekitar ada 20 orang, sekarang tinggal 17 orang nih. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sampai akhir mengikuti kegiatan ini. Walaupun dengan berbagai macam kendala ya Bapak Ibu, kita tahu nih kalau virtual nih ada aja kendalanya. Masalah suara, video, atau tiba-tiba hilang sinyal, mati lampu, hujan jadinya berisik. Jadi kami mohon maaf atas kekurangan kegiatan ini. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk buka videonya, kita foto bersama. Biasanya sini kalau sesi foto bersama ini tidak ada semangat nih. Ya, kemudian kami akan mengumumkan kira-kira siapa pemenang dari penemu warna pada benda. Ada 3 sesi ya, mungkin saya ini aja ya, saya sampaikan langsung aja. Selamat kepada musiknya mana ya? Nggak pakai musiknya ya Bu Intan ya? Ya, selamat kepada ya, hadiahnya tolong dipersiapkan Bu Intan, kita pamerin dulu, keluarkan segala isi yang ada di dalam goodie bag-nya. Selamat kepada tadi di awal warna kuning ya Pak ya? Iya. Warna kuning. Selamat kepada Pak Banjar Nahor dan Pak Ilham ya. Wah, Masya Allah. Terima kasih. Hanya bagaimana ya Pak kami bisa mengirimkan hadiah ini? Ya, nanti boleh ditanyakan langsung ke Ibu Intan atau kami datang langsung ke sekolah Bapak. Juga kami sangat senang sekali bisa bertemu langsung dengan Bapak. Oke, untuk yang kedua, warna bening ya kayaknya Pak ya? Iya, bening. Warna bening ya Bu. Warna bening, selamat kepada warna putih, kira-kira warna bening ya? Enggak. Beda. Oh, beda. Warna bening, selamat kepada di sini Ibu Kabit PAUD.
Ibu Ani, ya Ibu. Iya. Selamat Ibu. Selamat. Ya, hadiahnya saat ini online dulu Bu ya. Kabarin kami Bu bagaimana kami bisa mengantarkan hadiahnya ini. Terakhir warna ungu ya? Iya, warna ungu. Ya Bu. Warna ungu. Wah, saya kira dia menang 2 kali ya. Warna ungu dengan Ibu. Selamat Ibu Alifianda. Ibu Alifianda. Ibunya enggak disebut namanya. Iya, mohon maaf Bu, Ibu Alifiandra dari asalnya dari instansi mana Bu? Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Medan, Bu. Kota Medan. Iya. Kira-kira bagaimana Bu kami bisa kirimkan hadiahnya? Apakah kami datang langsung ke sana? Boleh datang aja, Bu. Iya, karena kami senang nih Bu jalan-jalan. Ya bagi yang Sama kan, Ibu? Iya, iya Bu. Baik Bapak dan Ibu, bagi yang belum menang jangan Berkecil hati. hati. Nah, mungkin nanti Ibu Intan akan